Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas matematika diskrit tentang teori bilangan dengan anggota kelompok yaitu Represta Haryo dengan NIM L200 190 118. Kemudian saya sendiri Rayhan Ghazani dengan NIM L200 190 123. Kemudian Gozi Iqbar dengan NIM L200 190 136. Kemudian Febrian Andi dengan NIM L200 190 137. Kemudian Qasim Imam Mustaqim dengan NIM L200 190 153. Teori bilangan yaitu cabang matematika murni yang ditujukan untuk mempelajari bilangan bulat, integer, atau fungsi yang bernilai bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 8, 21, 8765, negatif 34, 0, dan lain-lain. Kemudian sebaliknya, berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 8,0, 34,25, 0,02, dan lain-lain. Lanjut, kemudian sifat pembagian pada bilangan bulat. Misalkan A dan B bilangan bulat, A tidak sama dengan 0, A habis membagi B. A divides B jika terdapat bilangan bulat C demikian sehingga B sama dengan A kali C. Notasinya yaitu A garis B itu artinya A habis membagi B jika B sama dengan A kali C. Contohnya yaitu 4 habis membagi 12 karena 12 dibagi 4 itu 3 bilangan bulat, atau 12 sama dengan 4 kali 3. Tetapi jika 4 tidak habis membagi 13 karena 13 dibagi 4 itu 3,25, bukan bilangan bulat. Kemudian teorema Euclidean. Teorema Euclidean, misalkan M dan N bilangan bulat, N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unique Euclidean dan R remainder. Kemudian lanjut, pembagi bersama terbesar PBB. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar PBB dalam bahasa Inggris greatest common divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian hingga D habis membagi A dan D habis membagi B. Dalam hal ini kita menyatakan bahwa PBB A B sama dengan D. Contoh faktor pembagi 45. 1, 3, 5, 9, 15, 45 itu. Kemudian faktor pembagi 36. 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36. Faktor pembagi bersama 45 dan 36 yaitu 1, 3, 9. PBB 45 dan 36 itu 9. PBB dalam sekolah dasar sama dengan sekolah dasar sering disebut FPB, faktor persekutuan terbesar, sama itu dengan PBB. Kemudian algoritma Euclidean, tujuannya yaitu algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Penemunya yaitu Euclides, seorang matematikawan Yunani yang menuliskan algoritmanya tersebut dalam buku Elemen. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih besar dari N, lebih besar sama dengan N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan N. Lakukan secara berturut-turut pembagian untuk memperoleh R0 itu R1 Q1 plus R2. Sesuai rumus yang tadi, R1 R2 kali Q2 plus R3. Jadinya R-2 sama dengan Rn-1
kali Qn-1 plus Rn. Rn-1 sama dengan Rn Qn plus 0. Kemudian menurut teorema 2, PBB M dan N sama dengan PBB R0 dan R1 sama dengan PBB R1 dan R2 sama dengan PBB R N-2 dan Rn-1. Kemudian PBB Rn-1 dan Rn PBB Rn dan 0 dengan PBB sama dengan Rn. Jadi PBB dari M dan N adalah sisa terakhir yang tidak nol dari runtutan pembagian tersebut. Kemudian lanjut, kombinasi lanjar PBB A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar linear combination A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contoh PBB 80 dan 12 sama dengan 4. 4 sama dengan negatif 1 dikali 80 plus 7 kali 12. Teorema 3, misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB A dan B sama dengan M kali A dan plus N kali B. Contohnya, nyatakan PBB 21 dan 45 sebagai kombinasi lanjar dari 21 dan 45. Solusi 45 sama dengan 2 kali 21 plus 3. 21, 7 kali 3 plus 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3. Maka PBB 45 dan 21 adalah 3. Substitusi dengan persamaan-persamaan di atas menghasilkan 3 sama dengan 45 kurangi 2 kali 21. Yang merupakan kombinasi lanjar dari 45 dan 21. Kemudian relatif prima. Dua buah bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB A dan B sama dengan 1. Contoh 20 dan 3 relatif prima karena PBB 20 dan 3 sama dengan 1. Kemudian 7 dan 11 relatif prima karena PBB 7 dan 11 itu sama dengan 1. Kemudian 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 itu sama dengan 5 dan 5 itu tidak sama dengan 1, maka disebut tidak relatif prima. Kemudian lanjut aritmatika modulo. Misalkan A dan M bilangan bulat, M lebih besar dari 0. Operasi A modulo M dibaca A modulo M. A mod M itu dibaca A modulo M. Memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasi A mod M, A modulo M sama dengan R sedemikian sehingga A M kali Q plus R dengan A lebih kecil dari sama dengan R lebih kecil dari M. M disebut modulus atau modulo, dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2, dan M-1. Contoh beberapa hasil operasi dengan operator modulo. 23 modulo 5 sama dengan 3. Jadi 23 sama dengan 5 kali 4 plus 3. Kemudian 27 modulo 3 sama dengan 0. Jadi 27 sama dengan 3 kali 9 plus 0. Kalau 6 modulo 8 sama dengan 6, itu 6 sama dengan 8 kali 0 plus 6. Kemudian jika 0 modulo 12 sama dengan 0, itu 0 12 sama dengan 12 kali 0 plus 0. Kemudian jika min 41 modulo 9 sama dengan 4, itu min 41 sama dengan 9 kali min 5 plus 4. Kemudian jika min 39 modulo 13 sama dengan 0, itu min 39 sama dengan 13 kali min 3 plus 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qasim Mustahim ingin meneruskan dari kelompok 9 dengan NIM L200 11953 meneruskan
presentasi dari teman saya. Kongruen misalnya mod 32 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Dapat dikatakan 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Bacanya seperti ini. Terus misalkan ada A dan B bilangan bulat dan M adalah bilangan kurang lebih dari 0, maka A kongruen dengan B dalam A kongruen dengan B dalam modulo M jika M habis membagi A min B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen dengan B dalam modulo M. Contohnya seperti ini. Ini cara menghitungnya. Cara menghitung agar kita tahu apakah bisa habis dibagi. Kan bacanya 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Jadi 3 ini habis membagi 17 dikurangi 2, 15. Dan seterusnya. Yang ini tidak kongruen ini, contohnya 12 tidak kongruen dengan 2 dalam modulo 7. Jadi 7 tidak habis membagi 12 min 2. 10 kan tidak habis dibagi 7. Ini lanjutnya A kongruen dengan B dalam modulo M dalam bentuk sama dengan dapat ditulis sebagai ini. K. Ini bilangan bulat. Ini 17 kongruen dengan 2 dalam modulo 3. Ini 17 sama dengan ini K-nya ini menjadi bilangan agar bisa ke 17 itu gimana? Berarti kan 2 tambah 5 kali 3. Ya itu. Hasilnya kan 17 sama, ratakan kanan sama kiri sama. Ini juga sama. Jadi yang mod 11 ini dikalikan. Ini bilangan bulatnya dikalikan dengan 11. Selama modulo 11 ya 11 nya dikalikan K-nya ini. Ini juga A modulus M sama dengan R dapat ditulis sebagai berikut ini. Ini A kongruen dengan R dalam modulus M. Ini A-nya, 23 ini A, 5 ini M-nya, 3 ini R-nya. Jadi seperti ini, 23A R dalam kurung mod M. Seperti itu. Selanjutnya, misalkan teorema keempat ini, misalkan M adalah bilangan bulat positif. Jika A, yang pertama, jika A kongruen dengan B dalam modulus M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka ini A plus C sembarang bilangan bulat kongruen dengan B plus C dalam modulus M. Itu seperti ini juga bisa AC sama dengan BC. Ini kongruen-nya. Ini A pangkat B kongruen dengan B pangkat B dalam modulus M. B bilangan bulat tidak negatif. Jadi B-nya ini harus positif. P pangkatnya ini harus positif. Jika A ini kongruen dengan B dalam modulus M dan C kongruen dengan D dalam modulus M, maka yang pertama A plus C peraturannya kongruen dengan B plus D dalam modulus M. Sama seperti ini. Cuman ini yang pertama ini ada sembarang bilangan bulat. Kalau yang ini dua
dua kongruen, A kongruen dengan B dan C kongruen dengan D. Kemudian dalam bentuk yang ini sama yang 2i, ini satu. Yang pertama A kongruen dengan B dalam modus M, berarti kan A sama dengan B plus KM. A min B, ya, balik ke kedua tadi, A min B sama dengan KM. Terus ada bilangan bulatnya C ditambah ini C-nya, jadi ini, terus dikalikan, dipindahnya luas, jadi sama yang 2 ini juga sama, cuman yang 2 ini A kongruen dengan B sama C kongruen dengan D ini dipecah sendiri-sendiri. Kita jadikan yang depan tambah yang depan, yang belakang tambah yang belakang. Terus ini yang K1, K2 ini disendirikan. Disendirikan mod M, sendirikan. Ini mod M nya. Ini masih sama. KM nya ini, mod M nya ini dikeluarkan. Dari KM. Jadi ini teorema keempat tadi, misal 17 kongruen dengan 2 modulus 3 dan 10 kongruen dengan 4 modulus 3. 17 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5. Ya 17 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5. Modulus K ini, mod ini K ini 5 dikalikan 3. Hasilnya kan sama. 22 sama dengan 7 modulus 3. Jadi ruas kiri sama ruas kanan. Kalau tambah 5 semua. Kalau kalikan 5 kalikan semua. Teorema 4 tidak memasukkan pembagian pada aritmatika modul karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat maka kongruen tidak terpenuhi. Ini. Jika ini kan persoalannya tidak dapat memasukkan operasi pembagian. Contoh ke-14 ini 10 kongruen dengan 4 modulus 3 dapat dibagi dengan 2. Karena 10 per 2 sama dengan 5 dan 4 per 2 sama dengan 2 dan 5 kongruen dengan 2 plus 3. Apakah benar 5 min 2 sama dengan 3? Ya benar. Kalau ini tidak dapat dibagi dengan 2. 7 hasilnya 14 bagi 2 7, 8 bagi 2 4. Tapi 7 tidak sama dengan, tidak kongruen dengan 4 berdua 6. 7 min 4 kan 3. Kan tidak habis dibagi 6. Kemudian jika A kongruen dengan B dalam modulus M dan C kongruen dengan D modulus M adalah sembarangan bilangan bulat, maka buktikan AC kongruen dengan BD dalam modulus M. Pecahannya dipecah sendiri-sendiri dahulu. AC, BD, AC di A dikalikan C, terus B ini yang belakang ini dikalikan jadi X kuadrat plus 2X plus 1 plus 2 1. Ya ini kayak yang X plus 1 kali X plus 1 itu. Terus jadinya AC sama dengan BD plus KM dengan B. Saya lanjutkan. Dibagi 2 akarnya K sama dengan BK2 plus DK1 plus
K1 K2 M. Jadi terbukti. Ini strategi pembalikan. Dalam aritmatika bilangan real, inverse dari perkalian adalah pembagian. Inverse dari 4 adalah 1/4. Sebab 4 dikali 1/4 sama dengan 1. Masalah menghitung di dalam aritmatika modulo, masalah menghitung inversi modulo lebih cepat. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka balikan inverse dari A modulo M dan A dan M relatif prima dan M lebih dari 1. Ya. Dalam notasinya A pangkat min 1 sama dengan X. Pembuktiannya A dan M relatif prima, jadi BB A, M sama dengan 1 dan terdapat bilangan bulat X dan Y sama dengan nilai XA pasti M sama dengan, dan pasti bahwa XA pasti M sama dengan 1 mod M yang lebih dari 1. Ini relatif prima XA sama M itu relatif prima, maka XA sama kongruent dengan 1 plus M. Berarti terbukti. Buktian di atas menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari A modulo M, kita harus membuat kombinasi lancar A dan M sama dengan 1. A sama dengan 1. Balikan dari A modulo M. Contohnya 4 modulus 9 dan 11 modulus 7 dan 18 modulus 10. A 4, 9 terus dijadikan 1, maka pembalikan dari 4 mod 9 kan awalnya 9 sama dengan 2 kali 4 plus 1 ini, jadi 24, satunya dibalikkan ke kiri terus disama dengankan 1. Kombinasi lancar A dan M sama dengan, harus membuat kombinasi lancar A dan M dengan 1 dan sama dengan 1, dan dari pasangan peroleh min 2 adalah pembalikan dari 4 modulus 9. Catatan, setiap bilangan yang kongruent dengan min 2 modulus 9 juga dapat inversi dari 4. 7, misalnya 7 sampai 16. Ini 7 min 2, 7 min 2, saya kan 9. 9. Itu karena yang kedua ini seperti tadi 17 modulus 7 sama dengan kan 1, maka balikan dari 17 itu ada dari algoritma Euclidean diberikan membagi 17 sama dengan 7 sama dengan 2 tambah 7 balikan 3, 2 kali 7 tambah 3. Yang kedua 7 sama dengan 2 kali 3 plus 1. Yang ketiga 3 sama dengan 3 kali 1 plus 6, yang berarti BBB 17,7 sama dengan 1. Susun persamaan kedua menjadi dibalik disama dengankan 1 sama dengan 7 min 2 kali 3. Terus yang pertama dibalik juga 3, 2 sama 7 dibahasnya dibalikan ke kiri. 3 sama dengan 17 min 2 kali 7, jawabannya benar 3. Terus sulihkan 5 ke dalam 4. 5 ke dalam 4, 1 sama dengan 7 min 2 kali 17 min 2 kali 7. Langsung dimasukkan, ini yang tiganya nggak usah ikut, terus disama dengankan lagi sama dengan jadinya ini
atau 2 kali 11 plus 5 kali 7 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir dibagi min 2 adalah balikan dari 17. 7 habis membagi min 2 kali 17 min 1 dengan 35. C 18,6 dengan 2 tidak sama dengan 1. Kan harus 1. Tidak ada karena ininya 2 bukan 1. Terus kan aturannya kan harus disamakan dengan 1. Saya menghitung pembalikan A modulus M. Misalkan A adalah balikan dari A modulus M, maka AX sama dengan 1 modulus M balikan dari mudah, atau dalam notasi sama dengan AX sama dengan 1 plus KM, atau X sama dengan 1 plus KM bagi A. A-nya balik ke bawah. Contohnya seperti ini. Bentar, baca. Lanjutkan. Contohnya ini. Balikan dari 4 modulus 9 adalah X. Sehingga 4X kongruent dengan 1 modulus 9. Ini kan AX sama kongruent dengan 1 modulus 9. AX hanya kan 4. X sama dengan 1 plus KM modulus 9. Ini tingkatnya nanti dijadikan pembagi. Jadi untuk A sama dengan tidak X tidak bulat. Jadi ada kalau 0 kan 1 plus 9 kali 0 1 per 4 seperempatnya 0,25, jadi tidak bulat. 1 juga sama, masih ada koma-koma 2,5. Kalau 2 jadinya nanti 18, 19 4 koma 4 kalau 3 kan jadinya 7, soalnya 9 kali 3 27 tambah 1 28 dibagi 4 7. Balikan dari modul 4 modul 9 adalah 7 modul 9, dan kalau min 2 modul 9 dan seterusnya. Tentukan semua balikan dari 9 modul 9 modul 11. Ini untuk pemisahan 9 pangkatnya 1 modul 9 sama dengan X. Jadi terus ini dikali tadi AX kongruent dengan 1 modulus X kan. Jadi 9X kongruent dengan 1 modulus 11. Dan 9X sama dengan 1 tambah 11 jika modulus 9 nya kan 11. X jadi ini bilangnya dipindah ruas, jadi membagi X sama dengan 1 plus 11K bagi 9. Nanti mencoba K sama dengan 0, min 1, min 2, min 3, atau 1, 2, terus 1 K nya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kalau negatif bisa positif. Nah, terus dapat diperoleh X sama dengan 5. Jadi semua bilangan lain yang kongruent dengan 5 modulus 11 juga merupakan solusi, yaitu min 6, 16 sama 27. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi sebelumnya dengan NIM L2001901037. Kekongruen Langer. Kekongruenan Langer berbentuk AX kongruen B modulus M. M lebih dari 0, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah peubah bilangan bulat. Contoh pemecahan AX sama dengan B plus KM, X sama dengan B plus KM per A. Cara lain menghitung solusi AX kongruen B modulus M. Seperti dalam persamaan biasa, 4X sama dengan 12. Kalikan setiap ruas dengan seperempat, yaitu inverse 4. Maka seperempat titik 4X sama dengan 12 titik seperempat X sama dengan 3. 4X
kongruen 3 modulus 9 kalikan setiap ruas dengan balikan dari 4 modulus 9. Dalam hal ini sudah kita hitung, yaitu min 2. Min 2 kali 4x kongruen min 2 titik 3 modulus 9 min 8x kongruen min 6 modulus 9. Karena min 8 kongruen 1 modulus 9, maka x kongruen plus min 6 modulus 9. Semua bilangan bulat yang kongruen dengan minus 6 modulus 9 adalah solusinya, yaitu 3, 12, dan seterusnya. 2x kongruen 3 modulus 4 x sama dengan 3 plus k titik 4 per 2. Karena 4x genap dan 3 ganjil, maka penjumlahannya menghasilkan ganjil, sehingga hasil penjumlahan tersebut jika dibagi dengan 2 tidak menghasilkan bilangan bulat. Dengan kata lain, tidak ada nilai x yang memenuhi 2x kongruen 3 modulus 5. Latihan. Sebuah bilangan bulat jika dibagi dengan 3 bersisa 2, dan jika dibagi dengan 5 bersisa 3. Berapakah bilangan bulat tersebut? Solusi. Misal, bilangan bulat sama dengan x modulus 3 sama dengan 2, maka x kongruen 2 modulus 3. X modulus 5 sama dengan 3, maka x kongruen 3 modulus 5. Jadi terdapat sistem kekongruenan. X kongruen 2 modulus 3, X kongruen 3 modulus 5. Untuk kongruen pertama, X sama dengan 2 plus 3x1. Substitusikan ke dalam 2i. 2 plus 3k1 kongruen 3 modulus 5, maka 3k1 kongruen 1 modulus 5 diperoleh k1 kongruen 2 modulus 5, atau K1 sama dengan 2 plus K2. X sama dengan 2 plus 3x1 sama dengan 2 plus 3 dalam kurung 2 plus 5K2 sama dengan 2 plus 6 plus 15K2 sama dengan 8 plus 15K2, atau X kongruen 8 modulus 5. Semua nilai X yang kongruen dengan 8 modulus 15 adalah solusinya, yaitu X sama dengan 8, X sama dengan 23, X sama dengan 38, dan seterusnya. Chinese Remainder Problem. Pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Xi mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Misalkan bilangan bulat tersebut sama dengan X, formulasikan ke dalam sistem kongruen lanjar. X kongruen 3 modulus 5, X kongruen 5 modulus 7, X kongruen 7 modulus 11. Teorema 5, Chinese Remainder Theorem. Misalkan M1, M2, M dan seterusnya. Untuk I tidak sama dengan J, maka sistem kongruen lanjar X kongruen AK modulus MK mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M sama dengan M1 kali M2 dan seterusnya. Bilangan prima. Bilangan bulat positif pi dalam kurung pi lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan pi. Contoh 23 adalah bilangan prima karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Seluruh bilangan prima adalah bilangan ganjil, kecuali 2 yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut bilangan composite. Misalnya 20 adalah bilangan komposit, karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10, selain 1 dan 20 sendiri. Teorema 6, The Fundamental Theorem of Arithmetic. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contoh, 9 sama dengan 13
3 kali 3, 100 sama dengan 2 kali 2 kali 5 kali 5, 13 sama dengan 13, atau 1 kali 13. Tes bilangan prima. Bagi n dengan sejumlah bilangan prima, mulai dari 2, 3, dan seterusnya bilangan prima, kurang dari pangkat n. Jika n habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Tetapi jika n tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka n adalah bilangan prima. Kelemahan teorema Fermat. Terdapat bilangan komposit n demikian sehingga 2 pangkat n-1 kongruen 1 modulus n. Bilangan bulat seperti itu disebut bilangan prima semu. Contoh 341 adalah komposit karena 341 sama dengan 11.31 sekaligus bilangan prima semu karena menurut teorema Fermat 2 pangkat 340 kongruen 1 modulus 341. Untunglah bilangan prima semu relatif jarang terdapat. Untuk bilangan bulat yang lebih kecil dari 10 pangkat 10 terdapat 455.052.512 bilangan prima, tapi hanya 14.884 buah yang merupakan bilangan prima semu terhadap basis 2. Berikut adalah aplikasi teorema bilangan. ISBN International Book Serial Number, fungsi hash, kriptografi, pembangkit bilangan acak semu, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari video saya yang dapat saya sampaikan, dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan NIM L2190118 menjelaskan fungsi hash dan kemudian juga kriptografi. Yang pertama, fungsi hash yaitu memiliki tujuan yaitu pengalamatan di dalam sebuah memori. Fungsi hash ini merupakan fungsi yang mana mengubah data untuk diindekskan, untuk kemudian dialamatkan ke dalam sebuah memori. Bentuk dari fungsi hash sendiri merupakan seperti berikut. HK sama dengan K modulus M, yang mana M merupakan lokasi memori yang tersedia, kemudian K adalah kunci atau integernya. HK sendiri merupakan lokasi memori untuk record dengan kunci K-nya. Sebagai contoh soal berikut, M11 mempunyai sel-sel memori yang diberi indeks 0 sampai 10. Nah, indeksnya berikut 0 sampai 10. Dan kemudian akan disimpan data record yang masing-masing mempunyai kunci sekian. Maka untuk menemukan indeksnya dari kunci sekian dengan cara seperti berikut. Seperti rumus yang fungsi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu H 15 sama dengan 15 modul 11, yaitu mendapatkan indeks 4, mendapatkan hasil 4, kemudian 558 modul 11 mendapatkan indeks 8, 32 modul 11 mendapatkan hasil 10 atau indeks 10, kemudian 135 modul 11 mendapatkan hasil 0, 102 modul 11 mendapatkan hasil 3, dan kemudian 5 modul 11 mendapatkan hasil 5. Yang mana untuk menempatkan dari kunci ini sesuai dengan urutan dari indeksnya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk di sini yang terkecil adalah kunci 132, yang mana letaknya di indeks 0, maka ditempatkan dalam kolom 0 ini. Kemudian untuk 1 dan 2 indeksnya kosong karena tidak ada yang menghasilkan 1 dan 2 atas rumus tadi, maka langsung loncat ke 102 yang menghasilkan 3, indeks 3, maka ditempatkan ke dalam kolom 3, dan seterusnya. 15 ya, mendapatkan indeks 4, kemudian 5, 15 kemudian 5 mendapatkan 5, indeks 5, langsung lompat ke 558 yang mendapatkan indeks 8, kemudian lompat lagi 32 yang mendapatkan indeks terakhir 10. Seperti itu. Selanjutnya, kolusi. Terjadi jika fungsi hash menghasilkan nilai H yang sama untuk K yang berbeda. Jika terjadi kolusi, maka elemen berikutnya yang akan menjadi kosong, seperti yang
kolom tadi yang kosong-kosong itu, maka itu terjadi kolusi. Kemudian fungsi hash juga digunakan untuk melocate elemen yang dicari. Kemudian lanjut ke kriptografi, yang mana kriptografi ini merupakan penyandian pesan seperti itu. Terdapat istilah plain text dalam kriptografi, yang mana plain text ini adalah data informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya, seperti teks, gambar, audio, dan video konvensional seperti biasanya. Pesan ada yang dikirim atau disimpan di dalam media penyimpanan. Ya, ini pesan plain text ini seperti data atau pesan teks, audio, video pada umumnya. Kemudian dikenal lagi adalah ciphertext. Ciphertext ini berbeda dengan plain text yang sebelumnya, yaitu pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Jadi ciphertext ini adalah hasil dari penyandian dari plain text tadi. Tujuannya adalah untuk tidak dapat dimengerti maknanya oleh pihak lain atas pesan tersebut. Ciphertext juga harus dapat diubah kembali ke plain text seperti semula agar bisa dibaca kembali. Contoh dari plain text seperti berikut. Ya, ini yang data yang bisa dibaca oleh umum, dan ini ciphertext yang tidak bisa dibaca secara langsung oleh umum, harus diubah dulu menjadi plain text agar bisa terbaca. Ya, ini adalah istilah lagi untuk kriptografi, yang mana enkripsi. Enkripsi adalah proses penyandian dari plain text menjadi ciphertext. Enkripsi ini merupakan fungsi untuk mengubah plain text menjadi ciphertext yang tidak bisa dibaca tadi atau disandikan. Kemudian deskripsi, proses pengambilan ciphertext menjadi plain text atau pengubahan dari sandi ke plain text seperti itu agar bisa terbaca pesannya. Kemudian berikut adalah pola atau skema dari penjelasan yang tadi. Seperti ini skemanya. Jadi plain text dienkripsikan untuk menjadi ciphertext, kemudian ciphertext dideskripsikan untuk menjadi plain text semula. Seperti itu. Kriptografi dari bahasa Yunani artinya secret writing. Definisinya adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan atau pesan yang disandikan. Kemudian algoritma dari kriptografi ini adalah aturannya untuk enkripsi dan deskripsi. Fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Jadi menggunakan fungsi matematika untuk enkripsi dan deskripsi. Kemudian kuncinya adalah parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi dan deskripsi. Ada parameternya. Kemudian kunci bersifat rahasia, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia. Seperti itu. Sejarahnya sudah ada di Yunani sejak 400 before century dengan alat yang namanya sigtal seperti berikut. Dan aplikasi kriptografi dapat melalui saluran komunikasi yang berupa data encryption on motion dan di dalam disk storage yang berupa data encryption at rest. Jadi di sini ada motion ketika ada saluran komunikasi, ketika dalam disk maka tidak ada motionnya, jadi at rest. Kemudian data ditransmisikan dalam bentuk ciphertext. Di tempat penerima ciphertext dikembalikan lagi ke plain text, seperti itu pengolahannya, sistematis kerjanya. Kemudian data di dalam media penyimpanan komputer, ini kalau yang menggunakan saluran komunikasi atau motion encryption, data encryption on motion ini menggunakan ini, skema kerjanya seperti ini. Kemudian untuk yang di storage menggunakan skema berikut. Data di dalam media penyimpanan komputer seperti hard disk disimpan dalam bentuk ciphertext. Untuk membacanya hanya orang yang berhak yang dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Seperti itu skemanya. Berikut contoh dari plain text dan ciphertext yang lebih real lagi. Di sini ada plain text yang memiliki pesan seperti berikut dan ciphertext-nya berupa seperti ini.
Bentuk lainnya adalah berupa gambar, di mana plain text bisa dilihat dengan jelas. Untuk ciphertextnya belum bisa dilihat dengan jelas. Berikut juga contoh dari tabel yang belum dienkripsikan, masih berupa plain text, dan kemudian dienkripsikan untuk menjadi ciphertext seperti berikut. Yang mana di sini hanya file berat tinggi yang dienkripsikan. Untuk name ini tidak dienkripsikan, jadi masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Kemudian notasi matematisnya misalkan C sama dengan ciphertext dan P plain text dilambangkan. P plain text yang dilambangkan. Kemudian fungsi enkripsi E mencetak P ke C, maka notasinya seperti ini. EP sama dengan C. Kemudian untuk fungsi deskripsi D memetakan C ke P, maka notasinya seperti ini. DC sama dengan P. Ya, ini untuk enkripsi E dan kemudian D untuk deskripsinya. Dari P ke C, ini C ke P. Seperti itu. Dengan menggunakan kunci K, maka fungsi enkripsi dan deskripsi menjadi seperti berikut. Apabila terdapat kunci K, maka notasinya akan berubah seperti ini. EK untuk enkripsi, P ke C, dan DK untuk deskripsi menggunakan kunci notasinya seperti ini, C ke P. Dan kedua fungsi ini memenuhi persamaan berikut. DK kalikan EK kali P sama dengan P. Untuk selanjutnya yaitu berikut dari skema penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Ya, kemudian ada jika kunci enkripsi sama dengan kunci deskripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem simetri atau sistem konvensional. Jadi ketika K-nya tadi itu sama dengan K enkripsi kemudian sama dengan K deskripsinya, maka disebut sistem konvensional. Algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri atau algoritma konvensional. Seperti itu. Seperti contoh algoritma dari simetri yaitu DES atau Data Encryption Standard atau Ritz-Dial. Berikut skema algoritma simetri. Di manakah kunci dari K-nya sama untuk mengenkripsikan dan mendeskripsikan dari pesan. Jika kunci enkripsi tidak sama dengan kunci deskripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem near symmetry atau asimetri sistem. Nama lainnya adalah kriptografi kunci publik. Karena kunci enkripsi bersifat publik atau public key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia atau private key. Pengiriman pesan ini menggunakan kunci publik si penerima pesan untuk mendeskripsikan pesan, seperti itu. Penerima pesan mendeskripsikan pesan dengan kunci privatnya sendiri, seperti contoh RSA. Skemanya seperti ini. Oke. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya mengenai sesar Ciper. Atas kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesar Ciper. Sesar Ciper adalah teknik yang biasa dipelajari dalam penggunaan enkripsi atau proses menyambungkan sebuah pesan. Sesar Ciper adalah teknik yang dianggap paling mudah dikarenakan dasarnya teknik sesar Ciper hanya melakukan pergeseran karakter sesuai value key yang diberikan oleh pengaman data. Ini setiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Jadi contohnya ini plaintext-nya A, B, C seterusnya sampai Z, maka jika digeser ke kanan 3 huruf, maka ciphertext-nya yaitu D, E, F, G, H, I sampai Z, kemudian lanjut dari awal lagi A, B, C. Contohnya sebagai berikut. Plaintext-nya awasi asterik dan temannya obelik.
Jadi karena digeser 3 huruf ke kanan, maka ciphertextnya menjadi DZDVL DVWHULA GDHI WHP DHIBA REHOLA. Plaintext sendiri adalah informasi yang belum disandikan, sedangkan ciphertext adalah informasi yang sudah disandikan dengan teknik Cesar Cipher. Selanjutnya ini contoh misalkan A sama dengan O, karena mengapa A sama dengan O? Dalam mood 26 diawali dari angka 0, jadi A dimisalkan 0 sampai kemudian B sama dengan 1 hingga Z sama dengan 25. Jika dihitung jumlahnya ada 26. Itu alasan mengapa dinamakan mood 26. Di sini maka secara sistematis Cesar Cipher dirumuskan sebagai berikut. Rumus enkripsi yaitu nomor karakter dari plaintext ditambah 3 mood 26. Rumus dekripsi nomor karakter dari ciphertext dikurang 3 mood 26. Di sini adalah contohnya, yaitu ini plaintextnya yaitu awas, kemudian A sama dengan 0. Jadi karena rumusnya nomor dari karakter plaintext ditambah 3 mood 26, maka 0 plus 3 mood 26 hasilnya 3. 3 dalam mood 26 adalah huruf D. Kemudian P sama dengan W sama dengan 22. Jadi 22 ditambah 3 mood 26 sama dengan hasilnya 25. 25 dalam mood 26 adalah angka 25 adalah huruf Z. Dan seterusnya. Alternatif lain yaitu menggunakan tabel substitusi. Tetapi jika pergeseran huruf sejauh K, maka rumus enkripsi yaitu nomor karakter dari plaintext ditambah K mood 26. Rumus dekripsi nomor karakter ciphertext dikurangi K mood 26. K sendiri, K di sini adalah kunci rahasia. Ini adalah contoh program enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya kita masuk ke algoritma RSA. Algoritma RSA ini ditemukan oleh 3 peneliti dari Massachusetts Institute of Technology, yaitu oleh Ron Rivers, Adi Shamir, dan Len Edelman pada tahun 1976. Algoritma RSA ini termasuk algoritma kriptografi near symmetry. Setiap pengguna mempunyai sepasang kunci. Yang pertama kunci publik untuk enkripsi, yang kedua adalah kunci privat untuk dekripsi. Kunci publik sendiri bersifat tidak rahasia atau publik, jadi dapat diketahui semua orang. Sedangkan kunci privat bersifat rahasia, hanya dapat diketahui pemilik kunci saja. Setelah itu pembangkitan pasangan kunci. Yang pertama yaitu pilih 2 bilangan prima A dan B. Ini bersifat rahasia. Setelah itu hitung N sama dengan A kali B. Besaran N sendiri tidak perlu dirahasiakan atau bersifat publik. Kemudian hitung M sama dengan A-1 kali B-1. Setelah itu pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik, sebut namanya misalkan E, yang relatif prima terhadap M. Kemudian hitung kunci dekripsi melalui D sama dengan 1 mod N. Selanjutnya proses enkripsi. Yang pertama
menyatakan pesan menjadi blok-blok plaintext. Plaintext sendiri adalah teks asli yang akan kita jadikan rahasia. P1, P2, P3 dan seterusnya harus dipenuhi persyaratan bahwa nilai PI harus terletak dalam himpunan nilai 0, 1, 2, dan seterusnya hingga n-1 untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Yang kedua, hitung blok ciphertext CI untuk blok plaintext PI dengan persamaan CI sama dengan PI pangkat E mod N. Yang dalam hal ini E sendiri adalah kunci publik. Setelah itu proses dekripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan PI sama dengan CI pangkat D mod N, yang dalam hal ini D adalah kunci privat. Contoh soal misalkan A sama dengan 47 dan B adalah 71, keduanya prima, maka dapat dihitung. Kita pertama mencari N, ya N rumusnya A kali B, jadi 47 dikali 71, maka dapat hasilnya 3337. Kemudian mencari M sendiri rumusnya A-1 kali B-1, didapatkan hasilnya 3220. Setelah itu pilih kunci publik E sama dengan 79 yang relatif prima dengan 3220 karena pembagi bersama terbesarnya adalah 1. Setelah itu nilai E dan N dapat dipublikasikan ke umum. Selanjutnya akan dihitung kunci dekripsi D dengan kekongruenan. Rumusnya tadi E kali D sama dengan 1 mod M. Jadi mencari D sama dengan 1 plus K kali 3220 per 79. Dengan mencoba nilai-nilai K sama dengan 1,23 dan seterusnya hingga diperoleh nilai D yang bulat adalah 1019. Ini adalah merupakan kunci dekripsi. Kemudian misalkan plaintext-nya P sama dengan hari ini atau dalam desimal SC 7265827337378787. Pecahan P sendiri dibagi menjadi blok yang lebih kecil, misal 3 digit. Jadi P1 sama dengan 726, P2 582, P3 733, P4 273, P5 787, dan P6 003. Selanjutnya proses enkripsi setiap blok. Jadi C1 sama dengan 725 tadi pangkat 79 mod 3337 dan didapatkan hasilnya 215. Kemudian lanjut C2 sama dengan 582 pangkat 79 mod 3337 sama dengan hasilnya 776 dan seterusnya untuk sisa blok lainnya. Maka hasil keluarannya ciphertext-nya C sama dengan 215776143 Kemudian proses dekripsi menggunakan kunci privat D sama dengan 1019. P1 sama dengan 215 pangkat 1019 mod 3337 didapatkan hasilnya 726. Kemudian lanjut lagi P2 sama dengan 776
pangkat 1019 mood 3337 dapatkan hasilnya 582 dan seterusnya untuk bisa blok lainnya. Maka keluaran atau hasilnya plain text-nya P sama dengan 726582 733 27378787 yang dalam ST karakternya adalah hari ini. Kekuatan dan keamanan RSA. Kekuatan algoritma RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B. Jadi jika menggunakan bilangan prima yang tinggi, maka pengamanan datanya juga semakin akurat. Kemudian sekali N berhasil difaktorkan menjadi A dan B, maka M sama dengan A-1 kali B-1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan atau tidak rahasia, maka kunci dekripsi D dapat dihitung dari persamaan E kali D sama dengan 1 mod M. Ini berarti proses dekripsi dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Kemudian penemu algoritma RSA sendiri menyarankan nilai A dan B panjangnya untuk lebih dari 100 digit. Karena dengan demikian hasil kali N sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Kemudian menurut Reserve dan kawan-kawannya yang menemukan usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun, dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Oke, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.